Shalom, kita jumpa lagi dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat dukungan untuk channel ini. Dan saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita akan memasuki bab yang ke-10, kunci-kunci utama menjadi murid yang produktif. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di dalam kitab Yeskiel, sang nabi bernubuat bahwa seperti pohon anggur, demikianlah umat Allah digambarkan. Hal apakah yang paling diharapkan dari pohon anggur? Apakah daunnya, kayunya, ataukah akarnya? Namun yang ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Yeskiel 17 ayat 8. Pohon anggur tidak dapat digunakan untuk apapun. Menurut kitab Perjanjian Baru, pohon anggur hanya memiliki satu kegunaan, yaitu menghasilkan buah. Demikianlah pula murid Kristus. Allah menjadikan muridnya dengan satu tujuan utama, menghasilkan buah. Dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. 1. Menjadi tanah yang subur. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menjelaskan ada 4 jenis manusia di dunia ini. Ketiga manusia pertama tidak menghasilkan buah, yang terakhir menghasilkan buah. Siapakah keempat jenis manusia tersebut? Setiap jenis tanah menunjukkan berbagai jenis hati manusia. 1. Tanah pinggiran jalan. Kita akan baca di dalam Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yesus menjelaskan bahwa tanah yang di pinggir jalan menggambarkan orang yang mendengar firman Allah, tetapi ia tidak mengerti karena benih firman tersebut dicuri oleh musuh yang digambarkan sebagai burung pemakan benih. Musuh manusia yang pertama yaitu iblis berhasil mencuri pengertian tentang firman sehingga mereka tidak diselamatkan karena tidak mengerti arti firman yang disampaikan. 2. Tanah berbatu. Matius 13 ayat 5 sampai dengan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Tanah kedua menggambarkan orang yang mengerti sedikit tentang firman Allah. Ia bersukacita tetapi tidak pernah berakar. Ketika kesulitan dan aniaya datang, orang tersebut murtad. Lukas 8 ayat 13. Orang ini tidak pernah memiliki iman sejati. Apabila ia memiliki iman sejati, ia tidak mungkin murtad
dan akan bangkit kembali. Hanya orang yang memiliki iman sejati akan mengalami kelahiran baru. Ia tidak dapat bertahan karena ia dikalahkan oleh musuh manusia yang kedua, yaitu kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kedagingan masih menguasai sehingga ia mencintai diri sendiri dan daripada Allah. Ia tidak memiliki buah roh, penguasaan diri untuk bertahan. Sebab itu ia murtad. Ketiga, tanah bersemak duri. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Beberapa pengajaran mengajarkan bahwa tanah ketiga ini menggambarkan orang Kristen yang tidak berbuah, tetapi adalah orang yang diselamatkan. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip penafsiran Alkitab yang konsisten dengan konteks seluruh kitab Injil. Di dalam kitab Injil, orang Kristen atau murid sejati pasti berbuah. Tidak ada orang Kristen atau murid yang tidak berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap ada. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Allah memilih orang percaya dari sebelum dunia dijadikan agar mereka berbuah tetap. Injil Markus dan Matius menjelaskan bahwa tanah jenis ketiga tersebut tidak berbuah. Injil Lukas menjelaskan bahwa mereka berbuah tetapi tidak matang. Lukas 8 ayat 14. Dengan perkataan lain, mereka berbuah tetapi tidak berbuah tetap. Artinya, buah mereka palsu. Perumpamaan ini tidak boleh ditafsirkan terlalu jauh sampai menghubungkan dengan ilmu biologi. Inti utama dalam perumpamaan ini adalah orang percaya atau murid sejati pasti berbuah tetap. Jenis tanah ketiga menggambarkan orang-orang yang terkait oleh hal-hal duniawi sehingga ia tidak berbuah tetap. Tafsiran keliru tersebut di atas memberi peluang bagi orang Kristen untuk menjadi orang Kristen duniawi. Mereka akan berpikir, tidak apa-apa menjadi orang Kristen duniawi, toh sudah diselamatkan. Pengajaran ini sangatlah berbahaya. Pengertian ini akan menghasilkan murid-murid murahan dan murid-murid palsu di dalam jemaat. Apakah kata Alkitab tentang orang-orang yang duniawi? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang masih mengasihi dunia adalah orang-orang yang masih terkait dan dikuasai penuh oleh dunia. Kasih Allah Bapa tidak ada di dalam mereka. Artinya,
Mereka tidak pernah memiliki hubungan kasih dengan Bapa. Mereka tidak pernah mengalami penebusan Kristus yang membawa mereka untuk mengasihi Bapa. Mereka belum pernah menjadi anak Allah karena belum memiliki hubungan dengan Bapa. Apakah akibatnya? Mereka akan lenyap binasa bersama-sama dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 17. Jika kelompok pertama dikuasai oleh setan, kelompok kedua oleh kedagingan, maka kelompok ketiga dikuasai oleh dunia. Alkitab mengajarkan 3 musuh manusia, yaitu setan, kedagingan, dan dunia. Apakah akibat pohon yang tidak berbuah, mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. 4. Tanah yang baik. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah Kristen atau murid sejati. Mereka pasti berbuah. Tanah yang baik menggambarkan respon hati terhadap firman Allah. Jadi tanah yang baik menggambarkan iman sejati. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan berusaha di tempat pemberhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ibrani 4 ayat 2 sampai dengan 3. Tanpa iman sejati tidak akan ada perubahan hidup. Hanya melalui iman sejati ada pertumbuhan, buah-buah kehidupan. Tanah yang baik menghasilkan buah, ada yang 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat ganda. Kunci pertama adalah menanamkan firman di tanah hati yang subur. 2. Menyucikan diri. Mengapa beberapa orang Kristen tidak berbuah dan tidak dipakai Tuhan? Padahal mereka pada umumnya telah mengikuti berbagai pelatihan pemuridan. Pelatihan tentu sangatlah baik, tetapi produktivitas seseorang sangatlah ditentukan oleh kondisi rohani seseorang. Paulus menuliskan hal-hal tersebut di dalam 2 Timotius tentang bagaimana seseorang dapat bertumbuh sebagai seorang murid. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2
ayat 19 sampai dengan 21. Ternyata seorang hanya layak dan siap dipakai Tuhan jika ia menyucikan dirinya dari segala dosa. Pengudusan adalah syarat untuk dipakai oleh Allah di dalam kerajaannya. Mengapa? Sebab kita adalah Allah yang kudus. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau memakan nasi yang dihidangkan di atas wadah bekas penampungan kotoran manusia. Apabila kita adalah wadah yang bersih, mulia, maka kita layak dipakai untuk tujuan yang mulia. Perabot emas dan perak akan disimpan setelah dipakai untuk tujuan yang mulia. Perabot kayu dan tanah tentu akan dibuang setelah digunakan untuk maksud yang kurang mulia. Perabot macam apakah Anda? Murid sejati pastilah perabot emas dan perak. Sebab perabot kayu dan tanah bukanlah milik Allah. Mengapa? Sebab prinsip Allah tidak akan pernah berubah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 19. Jadi tanda seorang itu adalah murid sejati dilihat dari kesediaannya untuk meninggalkan kejahatan. Apabila seseorang terus bersikeras hati di dalam perbuatan jahat dan tidak ada keinginan untuk menyucikan dirinya dari kejahatan tersebut, maka hal itu adalah tanda dari kepalsuannya. Tidak ada murid yang tidak menyucikan dirinya dari dosa. Bagaimanakah caranya seorang murid melakukan penyucian diri? Dosa hanya dapat diselesaikan melalui satu cara saja. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan. Ada dosa yang cukup diakui langsung dengan Tuhan, tetapi ada dosa yang perlu diakui dengan sesama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, yaitu dosa korporat seperti fitnah, gosip, perselisihan, menghakimi, iri dengki, membenci, dan dosa-dosa lain yang merugikan orang lain karena diakui dengan sesama, terutama dengan orang yang bersangkutan. Dosa-dosa lain yang perlu diakui dengan orang lain adalah dosa yang telah mengikat sehingga telah menjadi stronghold atau ikatan yang kuat. Pengakuan dosa kepada sesama bukanlah untuk tujuan pengampunan dosa, tetapi agar seseorang dilepaskan dari ikatan kejahatan yang telah mengikatnya. Ingat, kita hanya dapat diampuni oleh Tuhan, tetapi dengan mengakuinya kepada orang Kristen, maka kita berjalan di dalam terang dan Allah akan melepaskan kita dari segala ikatan kejahatan. Kalau kita ingin bertumbuh dan berbuah, kita perlu saling menasihati setiap hari. Untuk menerima nasihat orang lain, kita perlu terbuka dan mengakui
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak menjadi murtad karena tipu daya dosa tersebut. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain terhadap setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan 13. Jadi kunci kedua untuk menjadi murid produktif adalah penyucian diri. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati.